Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Profesor Dr. Muhammad Rokib MAG serta jajarannya. Yang terhormat Kepala Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam serta jajarannya. Dosen mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam Babak Mujibur Rahman MSI yang saya hormati dan yang saya hormati dan saya cintai pula teman-teman dari kelas 1 Pendidikan Agama Islam B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama ataupun mendengarkan saya sini menjelaskan materi tentang pendidikan moderasi Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Sayyidil Wujud, Nabi penutup Anbiya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabih. Izinkan di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. PPT ini saya buat dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, guna untuk memberikan informasi kepada para teman-teman semua, kepada semuanya, para pembaca, entah siapa saja. Bukan bermaksud untuk menggurui, namun untuk memberi informasi yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. PPT ini saya kerjakan atau saya paparkan guna untuk memenuhi tugas juga dari beliau Bapak Mujibur Rahman MSI untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester. Langsung saja untuk materi yang pertama, konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada definisi pendidikan. Pasti semuanya udah tahu apa itu pendidikan, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan sepengetahuan saya apa itu tentang pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka untuk memengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
Lalu untuk yang kedua ada pengertian moderasi atau wasatiyah. Moderasi atau wasatiyah adalah sesuatu yang mengantar pelakunya melakukan aktivitas yang tidak menyimpang dari ketetapan yang digariskan atau aturan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya, yaitu tindakan untuk selalu menghindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim serta berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi untuk kesimpulannya bahwa pendidikan moderasi Islam itu adalah suatu proses untuk memengaruhi atau untuk mengantar seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketetapan, perilaku ekstrim, serta cenderung ke arah dimensi atau ke jalan tengah. Lanjut, yaitu tentang latar belakang. Jadi untuk latar belakang sini saya sudah meringkas atau menemukan 5 jawaban latar belakang pendidikan moderasi Islam, dilakukannya pendidikan moderasi Islam atau disampaikannya ilmu-ilmu tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, 1. Banyak muslim yang lupa dan tidak tahu moderasi beragama. Yang kedua, kebodohan terhadap ajaran wasatiyah. Yang ketiga, keanekaragaman dalam kehidupan. Yang keempat, harmonisasi dan keseimbangan kehidupan sosial. Dan yang kelima, ramainya intoleransi. Jadi banyak muslim yang lupa. Jadi banyak muslim yang sudah tahu tentang moderasi Islam, namun karena mungkin jarang diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka lupa apa itu moderasi Islam, dan mungkin ada berapa umat muslim yang belum tahu menau apa itu moderasi Islam, moderasi beragama. Lalu kebutuhan terhadap ajaran wasatiyah. Para umat muslim itu butuh terhadap ajaran-ajaran dari wasatiyah, ajaran-ajaran dari moderasi beragama. Jadi tadi yang belum tahu menau tentang moderasi, jadi mereka butuh. Bahkan pun yang sudah mengetahui pun masih butuh ilmu-ilmu tentang moderasi beragama, moderasi Islam. Lalu yang selanjutnya itu keanekaragaman dalam kehidupan. Jadi di dalam hidup itu beraneka ragam dari ragam budaya, ragam suku, ragam khas maupun ragam yang lainnya. Itu lanjut ramai harmonisasi dan keseimbangan kehidupan sosial serta ramainya intoleransi. Dilanjut tentang prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam yang pertama yaitu tawassut, atau dalam arti lain itu mengambil jalan tengah. Tawassut artinya itu pemahaman dan pengalaman agama yang tidak ifrat, yakni berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrot, yaitu mengurangi ajaran agama. Tawasud tersebut itu adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan atau yang biasa kita sebut itu fundamentalis, dan
juga tidak terlalu jauh condong ke sebelah kiri atau liberalis. Jadi di sini tawasud mengambil jalan tengah, yaitu sikap menengahi. Jadi ketika antara ada dua sikap, yaitu yang tidak terlalu jauh ke kanan atau yang biasa disebut fundamentalis, dan terlalu jauh ke kiri atau yang biasa disebut liberalis. Jadi di situ tawasud itu mengambil jalan tengahnya di antara dua sikap tersebut, begitu. Lalu lanjut pada prinsip berasi Islam yang kedua, yaitu keseimbangan atau yang biasa disebut dengan tawazun. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan juga dalil naqli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Menyerasikan sikap khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmat kepada sesama manusia. Prinsip moderasi ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun segi praktik, baik materi ataupun juga maknawi. Keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi dan lain sebagainya. Jadi keseimbangan itu merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Artinya tidak lebih dan juga tidak kurang, pas begitu. Tidak ekstrim dan juga tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat. Dari situ apa sih itu berkhidmat? Barangkali dari para pembaca, teman-teman dan semuanya itu belum tahu menahu apa itu tentang berkhidmat. Jadi berkhidmat itu seperti kita mengabdi. Berkhidmat tersebut tergantung pada penempatannya, di berkhidmat di organisasi atau berkhidmat di kegiatan apapun begitu. Lalu juga di sini dijelaskan keseimbangan positif dalam semua segi, baik dari segi keyakinan maupun praktek. Jadi keyakinan dalam diri kita, keyakinan dalam hati kita, serta dilanjut dengan praktek dalam diri kita itu di dunia, baik materi maupun maknawi. Materi dari keseimbangan tawazun ataupun maknawinya, makna tersebut. Keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi. Jadi dalam hidup kita itu seimbang, tidak terlalu mengejar duniawi lalu ukhrawinya tidak dipikirkan, maupun sebaliknya. Kalau
mengejar ukhrawi, insyaallah duniawi akan mengikutinya begitu. Jadi di sini dijelaskan keseimbangan. Jadi duniawinya seimbang, begitupun juga ukhrawinya seimbang. Jadi seimbang dan sebagainya. Lalu lanjut prinsip-prinsip moderasi Islam yang ketiga, yaitu toleransi atau yang biasa kita sebut dengan tasamuh. Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama itu yang diamal secara ngawur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Jadi toleransi beragama yang diamal secara ngawur justru malah akan merusak pada agama itu. Jadi ketika toleransi beragama yang diamal itu harus diamal dengan bersungguh-sungguh, dengan betul-betul, dengan baik. Jangan diamalkan secara ngawur atau tidak teratur, tidak sesuai ketetapan juga ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, karena itu bisa menyebabkan seperti itu, merusak agama itu sendiri. Mungkin ada hal-hal negatif yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Lalu Islam sebagai ajaran yang total. Jadi sebagai ajaran total itu ajaran semuanya, semua diajarkan di Islam tentang keagamaan. Sebagaimana tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara muslim dan non-muslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan. Jadi Islam juga mengatur batas antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram atau yang belum menjadi halalnya dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa agama itu bukanlah semata ajaran tetapi juga aturan, itu jika ia memeluk agama tersebut. Jadi ketika seorang itu pemeluk agama Islam, maka seorang tersebut mengerti bahwa agama itu bukanlah cuma tentang ajaran, tapi juga ada aturan dalam agama tersebut. Jadi tidak semata-mata itu kita belajar itu tentang agama atau agama itu sebagai ajaran saja, tetapi di agama itu ada sebuah aturan atau menghormati aturan itu jika ia bukan pemeluk agama tersebut. Jadi toleransi, menghormati agama sesama agama, seperti dari Kristen menghormati agama Islam, agama Hindu menghormati agama Islam, agama Katolik menghormati agama Islam, agama Konghucu menghormati agama Islam, ataupun agama Islam menghormati agama-agama tersebut. Contoh-contohnya seperti ketika dari umat Muslim, umat Islam sedang mengadakan acara keagamaan atau acara apapun, dari umat Kristen tidak menolaknya, dari agama lain intinya tidak menolaknya ataupun menghentikan dan lainnya begitu. Jadi saling toleransi. Begitupun juga sebaliknya, jika dari agama lain mengadakan acara atau kegiatan dari agama yang lainnya pun juga bertoleransi, tidak mengganggu ataupun membubarkan, menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam kebahasaan tentunya bahasa Arab bahwa tasamuh adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. Tasamuh itu berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah, kemudahan, atau memudahkan. Mujam Maqayis Al-Lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah
berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Lanjut, prinsip moderasi Islam yang keempat yaitu syuro atau musyawarah. Syuro atau musyawarah, istilah syuro berakar dari kata syawara yusawiru yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Jadi di situ musyawarah itu memberikan penjelasan tentang apapun, lalu penjelasan tersebut dinyatakan ataupun juga bisa mengambil sesuatu atau mengambil tindakan. Jadi bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog, tukar ide, yaitu dengan cara mengumpulkan dua orang atau lebih membuat perundingan. Di situ saling bertukar pikiran, bertukar pendapat maupun diskusi tentang negara, diskusi tentang apapun itu. Di situ dijelaskan sebagai syawaro, ialah tasyawara. Sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. Jadi ketika kita itu sedang ada masalah atau ada sedang kendala apapun itu, jadi disarankan itu untuk musyawarah, itu untuk mencari jalan keluar atau untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, begitu, dengan hati yang dingin pula. Jadi setiap permasalahan itu tidak harus selalu diselesaikan dengan kekerasan ataupun dengan hal-hal lainnya. Jadi bisa ini paling efektif atau paling baik diselesaikan itu dengan cara musyawarah. Lalu lanjut materi landasan normatif dan landasan historis moderasi Islam. Dari sini yang pertama akan saya bahas dari landasan normatif. Landasan normatif tersebut itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Baik, akan saya paparkan atau saya jelaskan. Yang pertama yaitu Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum
Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Lalu lanjut yang kedua, hadis dari sini diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6463. Lalu lanjut ke landasan historis moderasi Islam atau moderasi beragama. Yang pertama yaitu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy untuk bertukar sesembahan, namun ditolak oleh beliau, dan hal itu menjadi asbabun nuzul Al-Quran surah Al-Kafirun. Jadi pada waktu itu kaum Quraisy berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernegosiasi, untuk menukar sesembahannya dengan sesembahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ juga kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menukarkannya, maka akan diganti dengan apapun yang beliau mau, entah itu jabatan paling tinggi atau bahkan semua aturan-aturan dan ketentuan beliau yang menetapkan, dan beliau yang menjadi panutan, menjadi pemimpin paling atas atau teratas dalam kaum tersebut. Juga ditawarkan harta yang melimpah, harta itu harta yang banyak sekali, namun apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena itu tidak sebanding. Maka itu harta, jabatan, tahta itu tidak dibutuhkannya. Dan itu ditolak, dan
Hal tersebut itu menjadi asbabun nusul Al-Quran surah Al-Kafirun gitu. Lalu yang kedua peristiwa Amul Jamaah, yaitu peristiwa ketika Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah, tetapi rela menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sofyan demi kedamaian umat muslim. Ya, jadi lanjut yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi moderasi Islam itu suatu proses untuk memengaruhi, untuk mengantar seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketetapan perilaku ekstrim, serta cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah. Di situ juga dijelaskan tentang tawasud, tawasun, tasamuh, serta musyawarah. Lalu juga ada prinsip-prinsip tersebut. Dilanjut ada landasan normatif serta landasan historis. Mungkin sekian materi yang saya paparkan atau saya jelaskan. Mohon dimaafkan apabila banyak tutur kata atau materi yang kurang lengkap. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad.